Ya, salam semua. Kita melanjutkan materi kita pada materi kepenuhan Roh Kudus. Pada bagian ini kita akan melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada kepenuhan Roh Kudus. Kalau kemarin kita sudah mengerti tentang fenomena-fenomena dari pandangan biblis dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kali ini kita akan mencoba melihat lebih aplikatifnya. Sebenarnya kepenuhan Roh Kudus ini yang seperti apa dan kepenuhan Roh Kudus ini bagaimana. Nah, dalam pandangan ini kita akan coba lihat dulu bagaimana ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus. Ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus secara sederhana kita melihat dari 4 sisi ini. Yang pertama adalah kehidupan yang berisi pujian kepada Allah. Orang yang kepenuhan Roh Kudus hidupnya senantiasa dalam pujian kepada Allah. Maksudnya seperti ini, setiap apa yang dikerjakan, setiap hal yang diperbuat itu tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan berisi kepujian kepada Tuhan, ya apapun yang dikerjakan untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu adalah kehidupan yang berisi pujian kepada Allah. Yang kedua, kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang nantinya akan pasti terlihat dari buah-buah roh. Nah, kalau kita lihat buah-buah roh dari Galatia 5 ayat 22 ayat 23, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah roh. Nah, ketika buah roh itu tidak dihasilkan, maka ya perlu dipertanyakan orang ini kepenuhan Roh Kudus atau kepenuhan roh apa. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menyalipkan keinginan daging karena berjalan dalam pimpinan roh, yang artinya dia akan hidup dalam kekudusan dan berjuang melawan semua dosa. Dan itu berarti bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang bukan berarti bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang sempurna, tetapi senantiasa berjuang melawan segala keinginan daging. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu istilahnya bukan orang yang kudus, tetapi adalah mereka yang berjuang untuk melawan keinginan dagingnya, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengejar kekudusan ini. Dan bahkan kesalahan itu adalah seperti kain kotor yang tentunya setiap manusia tidak bisa, tetapi ada keinginan, ada hasrat untuk menyalipkan keinginan daging. Oleh karena itu, kepenuhan Roh Kudus ini akan erat sekali dengan spiritualitas seperti yang kemarin kita sudah bahas. Dan ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus pasti dia memiliki kehidupan spiritualitas yang baik, memiliki disiplin rohani yang teratur, dan juga memiliki perjuangan untuk hidup dalam kekudusan. Bukan berarti dia adalah orang kudus, tapi orang yang berjuang dalam kekudusan. Dan yang terakhir, kepenuhan roh adalah dalam pelayanan, di mana memampukan seseorang dalam melakukan pelayanan. Nah, ini ciri dari orang yang dapat dipenuhi Roh Kudus, dan juga pada akhirnya untuk apa kepenuhan Roh Kudus tersebut. Nah, kepenuhan Roh Kudus kita bagi dua, ya, permanen dan temporal. Nah, mungkin pandangan orang awam melihat bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah ketika orang tersebut dapat melakukan mukjizat atau karismata ataupun dapat berbahasa roh. Tapi pada dasarnya kepenuhan Roh Kudus itu ya secara permanen ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempercayai dari mulut kita dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus dikirimkan kepada kita. Jadi secara permanen, kapan kita didatangi Roh Kudus atau kita memiliki Roh Kudus sehingga kita kepenuhan Roh Kudus, ya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Roh Kudus itu otomatis diberikan kepada orang percaya. Nah, cuman masalahnya ini ketika mereka percaya, mereka belum tahu tentang pribadi Trinitas yang ketiga ini adalah Roh Kudus. Jadi kalau orang belum tahu tentang Roh Kudus, ya pasti tidak akan mengandalkan kekuatannya, tetap masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, oleh karena itu
setiap kita yang percaya kepada Roh Kudus, mari kita ubah mindset kita bahwa kita punya pribadi penolong, penghibur yang diberikan oleh Yesus sendiri, oleh Allah Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, contohnya dari Kisah 8 ayat 14 sampai 18. Di situ ada orang ya, sudah percaya Kristus tapi belum menerima Roh Kudus. Loh, kok bisa? Nah, ini adalah mindset. Jadi pola pikirnya belum mengerti tentang kepenuhan Roh Kudus, tentang pribadi Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita pun juga harus mengenal pribadi yang ketiga dari Trinitas, yaitu Roh Kudus. Relasi kita, pengenalan kita kepada Roh Kudus ini pasti akan berdampak pada kepenuhan Roh Kudus. Jadi secara permanen Roh Kudus itu ada pada orang percaya, melindungi orang percaya, membimbing orang percaya, menghibur orang percaya, dan menolong orang percaya di dalam kehidupannya. Nah, itu secara permanen. Namun demikian, yang paling mungkin terkenal istilahnya adalah kepenuhan Roh Kudus yang temporal. Nah, kepenuhan Roh Kudus yang temporal ini berkaitan dengan karunia rohani. Jadi kepenuhan Roh Kudus yang temporal berarti ya selalu ada wujud karunia rohaninya dan kemudian bertujuan untuk pemberitaan Injil Allah. Ingat bahwa untuk apa sih kepenuhan Roh Kudus? Pasti berhubungan dengan karunia rohani dan tujuannya untuk pemberitaan Injil atau untuk kepentingan misi. Nah, kita harus mengenal dulu tentang karunia rohani, seperti karunia rohani yang telah teman-teman ketahui. Saya ini punya karunia rohani apa, dan karunia rohani ini banyak ya macamnya. Dan ketika kita kepenuhan Roh Kudus berarti keinginan kita selaras dengan keinginan Roh Kudus dan kita dimampukan untuk melakukan karunia rohani tersebut dalam rangka pemberitaan Injil Allah. Nah, tentunya karunia rohani seperti dapat menyembuhkan orang, menerima tamu, mengajar dalam kebenaran firman Tuhan, kemudian juga berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pemberitaan Injil Allah. Nah, di sini kita mari melihat bahwa pada dasarnya fenomena kepenuhan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus yang berhubungan dengan pemaksimalan karunia rohani yang digunakan dengan tujuan untuk kepentingan misi atau untuk pemberitaan Injil Allah. Jadi ketika mungkin kita bisa melihat ada orang yang mengaku saya kepenuhan Roh Kudus, dan dia berbahasa roh, ingat apa yang dipesankan, apakah untuk dirinya sendiri atau untuk menyatakan Yesus, atau hanya untuk menyalah-nyalahkan orang saja tetapi tidak memproklamasikan Yesus. Nah, kepenuhan roh itu indikatornya pasti 3, kepenuhan Roh Kudus, karunia rohani, dan juga pemberitaan Injil Yesus Kristus. Nah, orang yang kepenuhan Roh Kudus pasti akan memberitakan Injil dan memaksimalkan karunia rohaninya. Nah, ini fenomena yang mungkin kerap sekali jadi pertanyaan, apakah orang tersebut kepenuhan Roh Kudus? Nah, kebanyakan melihat bahwa orang yang kepenuhan Roh Kudus adalah diungkapkan dalam bahasa roh. Ya, jawabannya adalah benar juga, tidak ada salahnya. Tetapi kalau kepenuhan Roh Kudus itu hanya dalam bahasa roh, maka salah. Karena kepenuhan Roh Kudus itu berkaitan dengan pemaksimalan karunia rohani, dan karunia rohani salah satunya adalah bahasa roh. Jadi bahasa roh adalah salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus. Bukan berarti kepenuhan Roh Kudus harus selalu berbahasa roh. Secara sederhana, kepenuhan Roh Kudus adalah ketika memaksimalkan karunia rohaninya dan selaras dengan keinginan Roh Kudus. Semisal saya punya karunia menerima tamu atau hospitalitas, ya dalam keadaan secapek apapun, dalam keadaan mungkin secarut marut apapun, saya tetap dimampukan. Saya bisa tersenyum, bisa menerima orang, bisa memperlakukan orang dengan baik, meskipun keadaan hatinya sedang carut marut. Nah, itu kepenuhan Roh Kudus. Dengan tujuan apa sih? Ya, dengan tujuan untuk memberitakan Injil Kristus. Ketika kita mungkin menjadi pelayan di gereja sebagai usher atau sebagai penerima tamu, mungkin kita dalam keadaan yang tidak enak,
Tapi karena dimampukan Roh Kudus, kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh, memberikan senyuman yang terbaik, memberikan juga pelayanan yang optimal, sehingga ketika datang ke gereja, setiap warga itu bisa merasakan hangatnya kasih Allah. Nah, itu fenomena kepenuhan Roh Kudus. Dan fenomena kepenuhan Roh Kudus yang lain mungkin misalnya mengajar. Misalnya kita dijadwal untuk mengajar di PPGT, di persekutuan pemuda, kaum bapak, kaum ibu. Ketika kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, kemudian kita belajar mengandalkan Roh Kudus, berdoa, dan untuk khotbah itu dipersiapkan dengan baik, maka ketika kita sedang berkhotbah, mengajar, ada kekuatan yang membantu kita. Nah, itu kepenuhan Roh Kudus. Jadi bukan hanya menyampaikan secara verbal, tetapi orang-orang yang mendengar itu merasa benar-benar terinspirasi dan ada perubahan-perubahan dari hidupnya. Nah, dari situlah disebut dengan fenomena kepenuhan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus adalah pemaksimalan karunia rohani, bukan hanya pada bahasa roh. Dan bahasa roh pun juga sebagai indikator kepenuhan Roh Kudus. Dan bahasa roh ini, kalau ditanya orang yang bahasa roh berarti kepenuhan Roh Kudus, ya benar. Tetapi kepenuhan Roh Kudus ini, kalau bahasa roh, ya hanya untuk diri sendiri. Kecuali ketika bahasa roh itu ditafsirkan. Ketika bahasa roh itu ditafsirkan, maka kepentingannya adalah untuk membangun jemaat. Tapi bahasa roh sendiri adalah penyampaian keluhan-keluhan oleh roh kita dalam bentuk doa, sehingga muncullah bahasa roh. Dan jadi apa gunanya bahasa roh? Ya, bahasa roh berguna untuk kepentingan diri sendiri. Maka apakah bahasa roh itu fenomena kepenuhan Roh Kudus? Ya. Tetapi bukan berarti semua fenomena kepenuhan Roh Kudus adalah dengan bahasa roh. Yang benar adalah fenomena kepenuhan Roh Kudus adalah dengan wujud karunia rohani. Di slide sampingnya ini ya, bahwa kepenuhan rohani lebih tepat dihubungkan dengan kekuatan menggunakan karunia rohani dengan berbagai macam bentuk karunia rohani tersebut. Dan karunia rohani yang bermacam-macam seperti hospitality, mengajar, menyembuhkan, kemudian karya seni, kemudian musik. Nah, itu adalah pemaksimalan karunia rohani yang disebut nanti kepenuhan Roh Kudus. Jadi mungkin orang menganggap sederhana ya, hospitality, menerima tamu. Tapi ketika kita kerjakan dengan relasi Roh Kudus, tentu itu akan menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Ingat kembali bahwa kepenuhan Roh Kudus ini tujuannya untuk apa? Untuk penata layanan dan juga untuk kepentingan misi. Ini banyak orang yang bisa diselamatkan, dan orang yang diselamatkan pun jiwanya terawat. Nah, itu fungsi dari kepenuhan Roh Kudus ketika kita sejalan dengan Roh Kudus dalam memaksimalkan karunia-karunia rohani kita. Nah, secara sederhana, maka ya kesimpulannya, ketika kita ditanya apakah kamu kepenuhan Roh Kudus, jawabannya adalah ya, ketika Roh Kudus sejalan dengan pemikiran kita sejalan dengan pemikiran Roh Kudus dalam memaksimalkan karunia roh ataupun juga penggunaan bahasa roh untuk kepentingan misi. Ini diedit ya, bukan bahasa roh tapi penggunaan karunia rohani untuk kepentingan misi. Demikian kuliah kita. Tuhan Yesus memberkati.